sahabatku. Diharapkan setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak yang pertama dapat menganalisis cara perkembangbiakan hewan secara generatif. Yang kedua, anak-anak dapat membandingkan kegiatan ekonomi yang ada di negara-negara di kawasan ASEAN. Kemudian yang terakhir, menentukan ide pokok dari sebuah paragraf, kemudian membuat sebuah kesimpulan. Siap ya? Boleh diperhatikan gambar yang ada di negara-negara di Asia Tenggara itu memiliki banyak sekali jenis hewan ya. Beberapa di antaranya ada yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan, ya enggak? Kemudian ada juga yang dimanfaatkan sebagai simbol negara, atau juga dijadikan sebagai binatang peliharaan. Yang kamu lihat di sana itu adalah apa? Ya, gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara, di antaranya Myanmar, Kamboja, dan juga Thailand. Di Thailand, Indonesia dikaruniai luas lautan yang lebih besar dibandingkan dengan luas daratannya. Di dalam lautan itu tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya adalah ikan tuna. Ya, ikan tuna kamu tahu dimanfaatkan untuk apa? Sebagai bahan makanan. Kemudian ini adalah burung takur. Burung takur itu hidup di negara tetangga kita yaitu Malaysia. Burung takur ini dijadikan sebagai hewan peliharaan. Sekarang lihat video pendek. Berikutnya, apa manfaatnya untuk kehidupan kita? Sebagai bahan makanan. Apalagi misalnya telur, fungsinya untuk tubuh kita apa? Oh, mengandung banyak protein. Kalau susu? Dapat menyehatkan? Untuk lebih jelasnya, siapa yang bisa menjelaskan bagaimana prosesnya kita sampai bisa menikmati makanan itu? Misalnya telur dadar. Boleh. Yang lainnya, rendang. Oh gitu, daging sapi dimasak diberi bumbu rendang, akhirnya kita makan, begitu ya. Oke, sekarang untuk lebih jelasnya kalian akan kerjakan LKPD ini secara berkelompok. Silahkan buat kelompoknya. Oke, silakan di dulu. Dari yang bekerja,
boleh dua bahan aja yang itu dua. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Kamu diminta untuk membaca teks di sana ya. Baca teks yang berjudul apa? Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Ada berapa negara anggota ASEAN? Berapa? 10 ya? Ada 10 di sana. Ada semua di sana kegiatan ekonominya. Kamu diminta untuk membacanya. Kemudian apa yang harus kamu lakukan setelah itu? Kamu diminta untuk membandingkan kegiatan ekonomi dari dua negara saja. Dua negara yang ada di wilayah Asia Tenggara, ASEAN. Ada pertanyaan? Oke, boleh dibaca kemudian dibuat perbandingannya. Buat perbandingannya dalam diagram pen yang sudah disediakan. Pilih negara mana? Indonesia dan Singapura. Oke, tarik. Kalau sudah kamu bandingkan keadaan ekonomi dua negara di ASEAN, kemudian buka lembar berikutnya, kamu diminta untuk apa? Mencari ide pokok dari paragraf yang kamu baca tadi. Ada berapa paragraf yang diminta? 2. Berarti dari dua negara yang sudah kamu baca tadi, cari ide pokoknya. Sudah tahu bagaimana cara mencari ide pokok? Sudah. Oke.
perkembangbiakan hewan secara optimal antara lain. 1. Embrio. Hewan dapat terlindungi dari hewan karena ada cangkang yang membungkusnya. Misalnya dari suhu lingkungan yang terlalu dingin atau panas. 2. Di dalam cangkangnya telur terdapat amino sebagai sumber protein. 3. Manfaat perkembangbiakan hewan secara vertikal yaitu 1. Kebutuhan makanan saat embrio berkembang dapat terjamin oleh ibunya. Negara Singapura, kegiatan ekonomi dibandingkan sering di bidang Negara Indonesia, kegiatan ekonomi sebagai besar di bidang pertanian. Persamaannya sektor pariwisata. Paragraf 1. Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Paragraf 1. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini. Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Kembangkan ide pokok yang telah kalian temukan menjadi sebuah kesimpulan. Singapura merupakan negara paling maju di ASEAN, sedangkan negara kepulauan terbesar di kawasan ini. Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan tulisan dari kelompok 2. Hewan-hewan di atas ke dalam diagram Venn berikut berdasarkan cara perkembangan di atas. Sapi, kucing, paus, bertelur, ikan, buaya, burung, ayam, kura-kura. Berikutnya Bertelur, ular. ular berada di bertelur. Berikutnya Kemudian hewan berikut dengan mengenal ciri-cirinya. Ayam penutup tubuh bulu, tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki susu, mengalami zat makanan untuk janin, diperoleh dari zat di dalam perut, dilindungi oleh cangkang. Kucing menutupi tubuh rambut, kucing tubuhnya ditutupi rambut, terus memiliki daun telinga, memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu, memiliki kelenjar susu, mengalami masa mengandung. zat makanan untuk janin diperoleh dari dalam tubuh induknya. Oke, Telur ada di dalam tubuh. Atas hewan seorang sifat hewan dapat dilindungi dari lingkungan karena ada cangkang yang membungkusnya. Dari suhu lingkungan yang terlalu dingin atau panas. Di dalam cangkang telur terdapat amino sebagai sumber protein, air serta dapat melindungi embrio dari benturan. Maka perkembangan hewan secara sifat yaitu itu dapat membawa embrio yang berkembang di dalam tubuhnya sehingga menghindari serangan dari
yang penutup tubuh bulu kucing, penutup tubuh rambut. 2. Tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu. Kucing memiliki kelenjar susu. Ayam mengalami masa mengerami, kucing mengalami masa mengandung. Ayam zat makanan untuk janin, diperoleh dari zat di dalam telur. Kucing zat makanan untuk janin diperoleh dari dalam tubuh induknya. Ayam telur dilindungi oleh cangkang, kucing telur ada di dalam tubuh. Manfaat berkembangbiakan pada hewan. Manfaat berkembangbiakan hewan secara optimal antara lain. 1. Embrio hewan dapat terlindung dari lingkungan karena ada cangkang yang membungkusnya, misalnya dari suhu lingkungan yang terlalu dingin atau panas. 2. Di dalam cangkang telur terdapat amoniak sebagai sumber protein. Air juga dapat melindungi embrio dari guncangan serta benturan. Manfaat berkembangbiakan hewan secara vivipar yaitu 1. Induk dapat membawa embrio yang berkembang di dalam tubuhnya sehingga menghindari serangan dari predator. Perbandingan negara Indonesia dan negara Malaysia. Negara Indonesia, sebagian besar rakyat Indonesia bekerja sebagai petani. Negara Malaysia, sebagian besar rakyat Malaysia bekerja di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Persamaan antara negara Indonesia dan Malaysia yaitu pertanian dan tekstil. 1. Keundahan alam Indonesia merupakan banyak tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Paragraf 2. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Kesimpulan, di Indonesia dan Malaysia sebagian besar rakyatnya bekerja di bidang pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri dia, beri dia, beri dia, wow. Silakan duduk. Nih, silakan kita simpulkan. Cara berkembangbiakan generatif pada hewan ada berapa? 3. Apa saja? Yang pertama ovipar, contoh hewannya. Ayam, bebek, vivipar. Nama lainnya vivipar apa? Melahirkan, contohnya sapi, kucing. Sementara ovipar ini apa? Beranak dan bertelur. Contoh hewannya adalah ular. Materi berikutnya kegiatan ekonomi negara-negara di wilayah ASEAN, yaitu negaranya ada berapa tadi? 10 ya. Ini negara-negaranya. Sebagian besar kegiatan ekonomi negara-negara di wilayah ASEAN adalah di bidang apa? Pertanian. Termasuk ada negara-negara yang berada di aliran sungai Mekong, sehingga keadaan wilayahnya subur. Namun ada juga beberapa negara yang kegiatan ekonominya di bidang perindustrian. Di antaranya adalah negara Malaysia, Singapura. Berikutnya, materi yang ketiga adalah ide pokok. Cara menentukan ide pokoknya ada berapa tadi? Iya, mengambil kalimat utama, mengurangi kata-kata dalam kalimat utama yang tidak perlu, membalik kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utama, dan yang terakhir adalah menyimpulkan isi paragraf.